Doa jam kerahiman ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau wafat, namun sumber kehidupan tercurah bagi jiwa-jiwa, dan lautan belas kasih Allah terbuka luas bagi seluruh dunia. O mata air kehidupan, belas kasih Allah yang tak terpahami, lingkupilah seluruh dunia dan curahkanlah dirimu atas kami. O darah dan air yang tertumpah dari hatimu ya Yesus, sebagai mata air belas kasih-Mu bagi kami, aku mengandalkan Engkau Yesus. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku mengandalkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, halo adik-adik. Salam berjumpa kembali dengan saya Kakak Pace Boy. Ya, kita akan melanjutkan dengan materi persiapan kita untuk menghadapi OSN bidang fisika ya, untuk tingkat kabupaten di Papua. Ya, adik-adik, kita baru saja berdoa dan mengetuk pintu hati Tuhan kita dalam kerahiman ilahinya. Maka semestinya kita mesti tetap semangat ya, tetap senang dan harus riang-ria ya. Apalagi kita mau belajar. Nah, belajar itu akan menjadi senang, akan menjadi indah, karena ya hati kita juga itu senang ya, senang meskipun ada susah, ada kekurangan, ada sakit, tetapi dengan senang ya itu kita akan senang juga belajar ya, meskipun susah, meskipun sulit, nah akan ada tertawa di sana ya. Ya, adik-adik, untuk pembelajaran kita dalam rangka persiapan ini pada sore hari ini ya, itu Kakak Pace akan masuk ke topik mekanika ya. Ya, mekanika itu kompleks ya, mekanika. Di dalam fisika mekanika itu sebenarnya kompleks ya. Tetapi Kakak Pace akan meringkas ya, jadi tidak semuanya. Pada intinya mekanika ya, mekanika di dalam fisika ya, mekanika itu ada dua ya. Mekanika itu terdiri dari kinematika ya, kinematika, dan dinamika ya, dinamika ya.
Ini kakak Pace penulisan juga bagus sekali nih ya. Ya, jadi mekanika ini ilmu tentang gerak ya, gerak suatu benda, partikel ya, partikel itu bisa macam-macam ya, dan gas ya, atau cat cair ya. Nah, ini ada dua. Jadi bagian pertama itu namanya mekanika, bagian kinematika. Kinematika itu di sini kita hanya belajar tentang posisi ya, posisi suatu benda ya. Posisi suatu benda itu dinyatakan dengan titik X atau Y atau Z dalam 3 koordinat ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita belajar juga kecepatannya di sini, kecepatan dan kelajuan, ya, kecepatan atau kelajuan, dan juga itu percepatannya. Di sini itu kita belajar juga percepatan, ya, percepatan, percepatan. Ya, tambah saya di sini ya, percepatan. Nah, percepatan A ya, disimbolkan dengan A. Atau gravitasi, percepatan gravitasi ditulis dengan G. Nah, jadi di mekanika kinematika ini kita hanya main-main dengan 3 ini ya, tambah satu lagi itu sekon ya, sebagai waktu sekon ya, T. Nah, kita main-main hanya di sini saja kalau mekanika kinematika ya, kinematika. Sedangkan nanti kalau masuk di dinamika, nah, dinamika itu di sini ada gaya, ada usaha, ada tekanan ya, tekanan P ya. Ini usaha V, gaya F. Nah, ada momentum, ada energi ya, ada energi. Energi ini kadang ditulis U, kadang ditulis dengan Q ya. Nah, ada suhu ya, seperti itu. Nah, ini pengantar bahwa hari ini, sore ini kita akan masuk mengenal di bagian mekanika ini ya. Jadi bagian 2 nanti kakak coba usahakan menyajikan sebisa mungkin ya. Oke. Nah, materi yang pertama itu adik-adik bedakan antara kinematika ya. Untuk kinematika itu ada macam-macam gerak ya di sini. Ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, ini adik-adik tinggal ingat kembali saja atau membaca ulang lagi di buku yang Anda miliki. Nah, di sini itu pada intinya gerak itu dia punya persamaan tuh. Untuk V itu S per T ya. V itu kecepatan, ini jarak, ini waktu ya. Nah terus satuannya ini meter per sekon, ini meter, ini sekon ya. Nah, oke, ini saya pikir tidak ada masalah. Terus kalau percepatan ya, posisi bukan percepatan. Nah, ini dinyatakan dalam meter, ini dinyatakan dalam sekon ya. Nah, ini satuannya meter per sekon. Nah, ini untuk GLB ya. Jadi pada intinya GLB ini ya, adik-adik ingat sekali lagi, GLB ini artinya apa? GLB ini gerak lurus beraturan ya, gerak lurus beraturan. Nah, karena dia punya gerak lurusnya itu beraturan ya, beraturan. Apanya yang punya aturan? Beraturan itu artinya ini V-nya tetap ya. Ini V itu tetap. V tetap. Artinya di sini kalau V tetap ya, V tetap itu artinya ini percepatannya 0 ya. Tidak ada percepatan di sini. Maka rumusannya berlaku ini saja. Ya. Itu saja intinya. Jadi di sini di GLB itu gerak lurus ya, bentuk gerakannya itu lurus. Terus aturannya itu punya beraturan. Beraturan artinya di sini V-nya tetap. Kalau V tetap di mana-mana itu A-nya 0. Jadi nggak ada rumus yang pakai AA di GLB.
Oke. Next. GLBB ya. GLBB ini gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini V-nya ada, V-nya berubah ya. Ini V-nya berubah. Nah, berubah tetap atau tergantung percepatannya. Jadi di sini tuh ada percepatan, Karena ada percepatan maka ininya berubah. Jadi perubahan kecepatan itu di dalam fisika disebabkan oleh ini perubahan atau adanya percepatan ya. Maka di dalam GLB ini ada beberapa adik-adik, suatu saat nanti kita akan turunkan rumusnya. Tetapi di sini ada beberapa rumus yang kita kenal ya. Nah, untuk posisi ya, posisi itu ada yang rumusnya S sama dengan FO kali T tambah dengan setengah A kali T pangkat 2. Terus untuk kecepatan itu sama dengan kecepatan awal ditambah A kali T. Nah, terus ada juga yang PT kuadrat sama dengan kecepatan awal pangkat 2 tambah 2 kali A kali S. Nah seperti ini ya. Ini kakak Pace tidak ulangi lagi ya, apa itu V0, VT. Nah, ini kan kecepatan awal ya. Ini kecepatan akhir. Nah, ini jarak. Nah, ini waktu ya, T ini waktu ya. Nah, ini jarak atau posisi ya ini. Percepatannya ini. Ya. Lihat. Ini ketiga ini ada percepatannya. Ya, karena kecepatan itu dia berubah karena ada percepatan ya. Nah, adik-adik ingat ya, ini untuk GLBB ya. Nanti ketika rumus yang sama ini juga itu akan dipakai di dalam persamaan yang lain ya. Misalnya sebuah benda yang jatuh, benda jatuh bebas ya. Ya, ini kakak Pace kasih benda jatuh bebas, berarti ketinggiannya berapa? Nah, ini yang dirubah jadi Y ya, ini dirubah jadi Y. Kalau benda dijatuhkan bebas dari ketinggian tertentu maka F-nya 0. Maka ini nanti untuk jatuh bebas itu ya, untuk jatuh bebas itu sabar ya, kakak Pace kasih ini. Nah, untuk jatuh bebas itu nanti rumusnya seperti ini ya, Y. Nah, nanti ininya 0. Kecepatan kalau jatuh bebas itu artinya kecepatan awalnya tidak ada, dia dilepaskan ya, bukan didorong. Ya, didorong dari ketinggian tidak, seperti kelapa jatuh, mangga jatuh. Nah, ini dia punya kecepatan awalnya 0 karena memang dia tak lepas sendiri. Ya, tak lepas ha? Nah, di sini ketinggiannya sama dengan ya, ini setengah A-nya ini kita ganti karena dia jatuh bebas, maka gravitasi percepatannya ini adalah percepatan gravitasi bumi T pangkat 2. Nah, ini untuk posisi ini jatuh bebas ya. Nah, demikian juga dengan yang ini. Nah, di sini kecepatan pada saat menyentuh tanah itu V awalnya 0. Jadi semua ini V jatuh bebas ini V awalnya ini 0 ya. Ini A kali T ya, atau pakai yang ini juga bisa, V T pangkat 2 sama dengan 2 kali A kali ini G ya. A ini diganti dengan ini. Nah, S nya ini pakai yang ini ya, Y ya, Y. Nah, seperti itu. Itu kalau benda itu jatuh bebas. Jadi ini konsepnya itu tidak banyak rumus di sini ya. Tidak banyak rumus di sini. Nah, itu kalau jatuh bebas. Nah, ada juga yang ini sama dengan vertikal ke bawah ya. Nah, vertikal ke bawah itu sama dengan ada dua kemungkinan kalau vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah itu sama dengan GLBB yang ini ya. Cuma ya dia punya kecepatan awalnya ada ya, vertikal ke bawah, tikung ke bawah itu bisa didorong ya, bisa didorong, ada kemungkinan dia punya kecepatan awalnya ya, ada ya. Ini sama. Nah, vertikal ke atas. Nah, vertikal ke atas juga sama dengan rumus ini ya. Adik-adik ingat, sama dengan rumus ini. Cuma nanti pada saat percepatannya ini, kalau benda bergerak ke atas,
Nah, nanti percepatannya ke bawah, ya, G-nya ke bawah. Nanti suatu titik tertentu dia akan jatuh. Maka ini tinggal tandanya yang min di sini ya. Ya ini min. Percepatannya ini kita ganti dengan G ya. Nah, ini Y seperti itu. Jadi ini konsep perumusan ya. Biasanya orang bingung. Biasanya kita bingung. Ini ada percepatan, ada kecepatan untuk gerak benda jatuh bebas, ada terus vertikal ke atas, vertikal ke bawah, bagaimana? Nah, ini konsepnya sama. Jadi tinggal latih soalnya yang harus diperbanyak. Oke, ini gambaran saja untuk kinematika ya. Ini masih kinematika. Nah, kakak masuk dengan sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain, ya. Sebuah benda ini, ya. Ini misalnya mobil ya. Ini dia ke sana, mobil model bagaimana ini? Nah, ini dikatakan bergerak, ya. Ini misalnya dia dikatakan bergerak, ya. Dikatakan bergerak itu apabila dia berubah. Ini misalnya di sini daerah A ya, ini kawasan A. Nah, misalnya di sana nih kawasan B, maka dia bergerak ke sana. Artinya sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain, ya, jika mengalami perubahan ya, perubahan dari sini pindah ke sana ya, perubahan posisi atau perubahan kedudukan terhadap titik atau benda lain. Misalnya sebelumnya itu di titik A, sekarang dia pindah ke titik B. Nah, ini adik-adik harus paham. Karena kalau tidak ada perubahan terhadap titik acuan lain, maka ini dia tidak bergerak, tidak berubah, posisinya tetap. Nah, oke. Yang sekarang ya, Paceboy ya. Paceboy berjalan 60 meter ke arah selatan ya. 60 meter ke arah selatan. Ya. Habis itu 80 meter ke arah barat. 80 meter ke arah barat. Nah, jika T totalnya ya, T totalnya yang dihabiskan oleh Pace adalah 10 sekon. Nah, besar kelajuan dan kecepatan rata-rata kakak Paceboy ini berapa? Ya, soal tidak diulangi ya, satu kali dengar cukup. Nah, besar kelajuan dan kecepatan rata-rata bila Paceboy ini berjalan ke selatan 60 meter, habis itu ke barat 80 meter ya, maka yang ditanyakan ini adalah berapa kelajuan ya, berapa kelajuan. Terus yang kedua itu berapa kecepatan atau V rata-rata ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan seperti ini ya, adik-adik? Nah, lihat, kakak Pace dia ke selatan 60 meter, habis itu ke barat 80 meter. Nah, waktu yang dihabiskan itu adalah 10 sekon ya. Oke, maka kita tahu kecepatan itu rumusnya S per T ya. Nah, S-nya di sini berapa jarak yang ditempuh? Nah, kakak Pace dia pertama kan ke selatan itu 60. Nah, habis itu ke barat 80 ya, ini meter. Maka totalnya S ya, totalnya S itu sama dengan 80 ditambah 20, 80 ditambah 60 itu 140 meter ya. Ini jarak yang ditempuh oleh Pace. Nah, T-nya tadi 10 ya, maka kecepatan sama dengan 140 ya meter dibagi dengan 10 ya, 10 meter
10 sekon, sorry Sarah. Nah, habis itu ini ya 14 bagi 1 ya, 14 meter per sekon. Nah, ini kelajuannya, ini kelajuan karena dia hanya menghitung besarnya saja. Nah, terus bagaimana dengan kecepatan Kakak Pace? Ya, ingat kalau kecepatan itu berarti tadi kan dia ke selatan ya, ke selatan 60. Nah, habis itu ke sana ke barat 80 meter ya. Maka untuk kecepatannya ya, kecepatan sama dengan, nah berarti dari titik awal ya, ini titik 0. Nah, ini titik akhir di sini. Maka kecepatannya ini ke sini ya, ini V-nya. Nah, ini berarti Pythagoras kan. Jadi V sama dengan ya, V sama dengan, kita hitung V sama dengan V kuadrat sama dengan 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Nah, ini V sama dengan akar dari ini 36 tambah 64 ya, ini 02, ini 02 ya, 02. Berarti 3600 tambah 6400, berarti ini akar dari 10.000 ya, 10.000. Nah, 10.000 itu berapa kali berapa? Jadi ini 100 ya, 100 meter per sekon V-nya. Nah, jadi V-nya sama dengan 10.000 ya. Bukan kecepatan ini tadi kita hitung jarak ya. Jadi S sama dengan, jadi V S sama dengan T kan. Jadi S nya itu 100 ya, 100 meter. Nah, T nya 10 sekon. Maka V nya sama dengan 100 bagi 10 ya, 10 meter per sekon. Ini V nya ya. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik bisa bedakan ya, beda antara kelajuan. Nah, kelajuan itu berarti lintasan yang dia lalui. Nah, ini dijumlahkan lalu dibagi dengan waktu. Sedangkan untuk kecepatan itu adalah vektor. Vektor itu berarti titik ini dijumlahkan ya. Titik akhir dikurangi titik awal ya. Nah, ini berarti apa? Ini kan bentuknya ini 60 ditambah dengan 80 Pythagoras ya. Maka dipangkatkan 60 kuadrat, 60 pangkat 2 ditambah dengan 80 pangkat 2. Nah, habis itu diakarkan seperti biasa ya. Nah, ini untuk contoh soal ya. Ini adik-adik harus latihan banyak lagi di buku atau ya di buku pelajaran yang lain. Nah, sekarang dua orang. Jadi ada si A. Ini si A dan ada si B di sini ya. Si B, adik-adik perhatikan ya. Ini kita mau belajar. Jadi ini A, ini B. Nah, ini dorang dua ini tapi saya sekitar ini jaraknya ini yang pisahkan dua ini 400 meter ya. 400 meter. Nah, ini Anda baca di soal seperti itu. Jadi dipisahkan oleh 400 meter ya, bukan 40. Ini 400 meter. Nah, mereka saling mendekati ya. Mereka saling mendekati. Ini juga ke sana. Ini juga ke sana. Nah, dengan kecepatan masing-masing. Misalnya ini kita bilang V-nya 2 meter per sekon. Nah, kalau yang ini mendekati ke sana dengan 3 meter per sekon ya, 3 meter per sekon. Nah, 3 meter per sekon. Nah, tentukan ya, tentukan. Jadi adik-adik ingat, tentukan di mana posisi mereka dua akan bertemu ya. Berarti kan diperkirakan di sekitar tengah ini ya, di tengah-tengah sini. Di mana titik antara B, si B dengan si A ini dondo mau ketemu. Nah, ini punya kecepatan. Nah, ini punya kecepatan 2 meter per sekon. Ini punya kecepatan 3 meter per sekon. Nah, Anda ingat ya,
Anda ingat ya di sini. Nah, Anda ingat di sini secara logika, jadi secara logika itu begini, ini jarak yang, tapi saya ini pertama jelaskan dulu yang logikanya ya untuk kita paham. Jadi yang pertama ini, si B ini bergerak itu 3 meter ya, 3 meter per setiap 3 meter per setiap sekon ya. Nah, yang ini itu bergerak ke arah sana itu 2 meter 2 meter per setiap sekon ya, 1 sekon. Nah, kalau 2 ya, kalau dia tempuh 2 meter maka ini waktunya sudah 2 detik ya. Jadi ini kali 2 detik, 2 detik itu berarti dia sudah 6 meter. 3 detik itu 9 meter ya, seperti itu. 4 detik ke 4 itu 12 meter, detik ke 5 sudah 15 meter ya, dan seterusnya ke sana. Ini arti fisiknya ya, logika yang kita harus tangkap. Nah, demikian juga yang ini 2 meter per sekon, artinya 2 meter di menit sekon pertama. Nanti habis itu dia sudah tempuh 4 meter di detik kedua atau sekon kedua. Nah, habis itu di detik ketiga itu 6 meter ya, 6 meter, habis itu 8 meter. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa tentukan Dondo mau ketemu di titik berapa. Kalau ini totalnya 400, maka dengan logika tadi itu Anda bisa menjawab ya, pertama. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ya, kedua ini kita kerjakan secara matematis ya. Oke, ini silakan adik-adik pahami ya apa makna ini ya. Nah, yang berikut ini jadi jarak yang ditempuh oleh si A, jadi si A. Nah, ini ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh si B. Nah, ini totalnya kan jarak yang ini S ini kan, begitu ya. Nah, kalau demikian jadi jarak yang ditempuh oleh si A, karena Dondo akan ketemu di mana, maka ini jarak yang ditempuh oleh si A ini ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh si B sampai ke sini nih. Nah, ini totalnya ini sama dengan S ya, 400. Maka kita bisa tulis begini. Jadi tulis di mana ini tempatnya kecil nih. SA ditambah dengan SB itu sama dengan S ya. S ini adalah jarak total ya. Oke. Nah, kalau sudah maka kita tulis, masukkan angkanya di sini 400 meter ya. Satuannya pastikan ya, ini satuannya meter, ini meter per sekon ya. Jadi no problem untuk satuannya. Nah, SA ini berarti ini kan jarak A. Jarak A ini sama dengan V ya, VA dikalikan dengan T ditambah dengan VB dikalikan dengan T ya. Nah, waktu yang dibutuhkan ini kan sama. Waktu berangkatnya dari sini ke sini, waktunya T-nya ini sama dengan waktu dari sini ini ke sini. T-nya sama. Tidak ada yang bergerak duluan kan, atau mendahului. Jadi baku susul juga tidak. Jadi pada saat si A berangkat, maka si B berangkat. Maka sebaku ketemu ini berarti dia juga habiskan waktu T. Ini juga habis waktu kan T. Cuma yang beda itu adalah jarak. Nah, oke. Kalau sudah begini, maka tinggal Anda masukkan. Jadi ini kecepatannya berapa? Kecepatannya 2T tambah dengan ini 3T ya, sama dengan 400 meter. Nah, dari sini 2T tambah 3T sama dengan 400, ini sama dengan berapa? Nah, kakak Fatih tulis ini ya. Sama dengan 5T. 5T sama dengan 400 ya, 400 meter. Nah, T sama dengan ya 400 bagi dengan 5. 400 bagi dengan 5 berapa? 40 bagi 5 adalah 80 ya. 80
ya. 80 sekon ya. Ini adalah waktu yang dihabiskan ya, waktu yang dihabiskan oleh kedua-duanya ini masing-masing ini. Jadi waktu yang sini ke sini dengan ke sini itu adalah 80 ya, 80. Nah, kalau oke begitu berarti tinggal masukkan saja di sini. Jadi kalau si A itu habiskan ya, jaraknya ini sama dengan 2 kali 80 ya. 2 kali 80 itu berapa? Di sini dia habiskan 160 ya, 160 meter. Berarti di sini 160 meter ya, 160 meter. Ya, 160 meter. Nah, B-nya berapa? 3 kali T. 3 kali 8. Ini adalah dihabiskan 3 kali 8 itu sama dengan 240. Ya. Dengan demikian 160 ditambah dengan 240 itu totalnya 400 ya, tadi jaraknya. Nah, seperti itu. Coba adik-adik review kembali soal ini, cara menyelesaikannya ini. Kalau seorang A berangkat dan seorang B berangkat dari sini ya, kondisi-kondisi yang bisa terjadi ya. Jadi Anda harus bisa berkreasi ya. Berkreasi dalam arti otak itu main sedikit ya. Otak itu main supaya bisa mengerti. Jadi misalnya kalau kecepatannya diketahui, habis itu persoalannya seperti apa, Dondo berangkat sama-sama ya, tidak ada yang mendahului atau tidak ada yang dari belakang berangkat, tapi bergerak bersamaan. Berarti kapan Dondo ketemu, kapan Dondo ketemu, habis itu di mana, di titik berapa ya, seperti itu. Jadi ini harus dilatih ya, harus dilatih ya. Oke, kita lanjut lagi dengan soal berikut. Itu adalah sekarang contoh lain lagi. Jadi ini masih di kinematika ya, soal percepatan, kecepatan ya, waktu dengan posisi atau jarak ya. Misalnya ada 2 bola ya. Ya, ada 2 bola. Ada bola. Jadi bola A dan bola B ya. Bola A dengan bola B. Nah, ini dilempar vertikal ke atas. Ya, ingat ya. Ini dilempar vertikal ke atas masing-masing dengan kecepatan ini VA ya, kita bilang bola A ini kecepatan awal bola A ya, V awal ya. Ya, ini sama dengan 10 meter per sekon. Nah, bola B itu kita tulis V0B itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah, adik-adik ingat ya, di dalam gerak vertikal ke atas itu seperti bola dilempar ke atas, itu setidaknya itu dia harus punya kecepatan awal ya. Orang harus lempar ke atas ya. Orang harus lempar ke atas. Jadi tidak mungkin benda itu tanpa orang lempar itu dia ke atas. Nah, demikian juga dengan tembakan ya, peluru atau apapun, pesawat pun ya, dia harus punya kecepatan awal untuk ancang-ancang naik ya. Artinya apa? V0-nya ada, V0-nya harus ada. Kalau V0-nya tidak ada, maka barang tidak akan pernah naik ya. Hati-hati ya. Jangan bilang V0-nya 0 baru barang tiba-tiba naik. Woi, Pele ini pakai apa ini? Kok pakai daun apa? Aduh, mamma mia sih. Nah, sekarang ini kasusnya seperti ini. Nah, sekarang Anda ditanya jarak kedua bola. Ya, jarak kedua bola saat mencapai kecepatan maksimum. Ya. Ini dilempar ke atas ini ya, ini dilempar ke atas ini. Ini kan kecepatan awalnya kan 10 meter per sekon. Maka kecepatan awal ini menentukan ya, menentukan ketinggiannya. Ini ketinggian H ya, ketinggian bola A, dan di sini ketinggian bola B. Nah, ini tidak akan sama, tidak akan sama. Kenapa, Pace?
ya tidak akan sama karena V awalnya tidak sama ya. Bayangkan anak kecil dia lempar dengan misalnya kecepatannya itu ya pelan sekali begitu, maka tidak akan setinggi, mungkin sampai tinggi begini. Tapi kalau orang dewasa lempar dengan kecepatan tertentu, tenaga orang dewasa ya, maka itu barang itu dia akan lewat mungkin sampai di atas, atap rumah juga lewat seperti itu ya. Nah, ini yang membedakannya kecepatan awal ya. Kecepatan awal itu menentukan ya tinggi rendahnya sebuah benda yang dilempar ke atas atau vertikal ke atas ya di sini. Nah, kita akan hitung ketinggian masing-masing. Untuk itu kita akan hitung masing-masing ketinggiannya. Nah, tadi kakak Pace sudah bilang ya adik-adik ingat VT itu sama dengan V0 tambah A kali T ya, di GLBB A kali T ini, A kali T. Karena benda ini dia bergerak naik ke atas ya, arahnya vertikal, maka rumus ini seperti ini ya, VT sama dengan V0 ditambah dengan G ya, G ya, ini arahnya berlawan ya, minus G kali T. Nah, oke, dari sini Anda tinggal masukkan ya. Untuk benda A ya, untuk benda A di sini ya. Oke, kita ganti lembar baru ya supaya tidak. Nah, untuk ketinggian H ini, nah kita terus saling ulang ya di sini. Ya, ini VT sama dengan V0 tambah A kali T, atau tadi ini ditulis dengan ya G ya, G. Benda ini bergerak ke atas, tapi karena percepatannya ke bawah, jadi G-nya itu di mana-mana ini kan turun ke bawah ya. G mana ini? G. Ini kan G-nya kan ke bawah, sehingga kita kasih tanda minus di sini ya. Ini kita pakai minus saja langsung ya. Nah, tadi untuk benda A itu kecepatannya berapa? 10 dengan 20 ya. Oke. Mana ini ya? Ini V0A nya 10. Nah, sedangkan yang untuk ketinggian ini V0 nya V0B nya berapa tadi? 20 ya. Ya, 20 meter per sekon. Ini 10 meter per sekon. Nah, hitung di sini untuk ketinggian ini sama dengan V0A ya dikurangi G kali T ya. Ini untuk yang sebelahnya ini kecepatan maksimum TB ya, kecepatan akhir untuk benda B itu sama dengan kecepatan awal B dikurangi G kali T. Nah, ingat adik-adik, ketika barang ini ya benda itu kalau dilempar ke atas itu tidak akan terus hilang di awan-awan sana ya. Di di titik tertentu itu dia akan balik ya, dia akan balik turun ya. Ini dia naik. Kenapa? Ya karena ada percepatan ya. Jadi ini percepatan yang ada ini dia diperlambat ya. Dia ke atas tapi ini dia diperlambat oleh percepatan gravitasi ya. Yang besarnya itu biasanya ada yang pakai 10, ada yang 9 ya. Jadi untuk sementara kita pakai 10 meter per sekon ya, pangkat 2. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan saja. Tapi biasanya ada yang pakai G gravitas sama dengan 9,8 meter per sekon ya, ini sama. Nah, ini kita pakai min 10 ya, min 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, benda ketika dilempar ke atas ini dia akan diperlambat karena
gravitasinya ini arahnya ke bawah. Ini benda kok naik ke atas, percepatannya ke bawah. Maka dia akan direm ya, direm oleh gravitasi ini. Percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Dia akan direm. Dia bilang kok dia mau naik tapi dia akan tahan dengan percepatannya ini. Bukan percepatan tapi ini namanya istilahnya karena arahnya berlawanan, maka ini yang perlambat dia ini. Yang perlambat dia ini. Jadi namanya perlambatan. Benda yang dilempar ke atas itu dia mengalami perlambatan karena ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, arahnya berlawanan. Dia bilang benda ini bilang kok jangan tahan, saya mau naik ini. Dia bilang kau mau kemana? Kau itu dari manusia bumi seperti itu. Nah karena dia ditahan, ya dia direm, percepatan ini tahan dia. Maka di titik puncaknya ini, ya benda A ini sampai di titik puncaknya di sini, itu dia akan turun. Jadi benda itu dia akan turun. Artinya apa? Di puncak sini itu VT itu sama dengan 0. Ya. Di mana-mana. Kalau benda dilempar ke atas itu makanya pada saat ini dia mencapai titik tertentu ini, dia akan diam sejenak di sini, baru dia akan jatuh kembali. Nah, dia diam sejenak, itu artinya VT-nya itu sama dengan 0, ya. Oke, dengan demikian masuk ya. Untuk benda A ini 0, ya. V awalnya 10 dikurangi 10 kali T. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, ini 10-nya pindah ke kiri. Jadi 10 bagi 10 sama dengan T sama dengan 1 sekon. Ya. Waktu yang dihabiskan untuk benda A ini sampai ke atas ini adalah 1 sekon ya. TA 1 sekon. Nah, sekarang kita lihat untuk yang benda B ya. Benda B ada perhatikan sini ya. Nah, ini juga sama ya. VTB titik puncak untuk benda B ini juga 0. Nah, kecepatan awalnya 20 ya, 20 meter per sekon. Nah, kurangi 10 kali T ya. Ini pindah ke kiri, jadi 10 T sama dengan 20 ya. T sama dengan 20 per 10 ya. Ini habis 2 ya, ini 2 ya. Ini TB. Oke. Dengan demikian TA ya, TA itu 1 sekon, TB itu 2 sekon. Nah, di sini V0A itu 10 meter per sekon. Di sini V0B itu 20 meter per sekon dari soal ya. Nah, oke. Nah, yang ditanya adalah sekarang ketinggian ya. Jadi AH ini sama dengan berapa? Nah, di sini AHB ya, ketinggian benda B itu sama dengan berapa ketinggiannya? Tadi kan barang benda dinaik, habis itu kan dia turun ya. Ini punya V awal, ini VT di sini. Nah, tingginya ini ya, ini tingginya. Ya. Ini kita pakai jadi kita sudah sudah ketahui TA dengan TB-nya ya. Maka kita masukkan ya rumus yang jarak tadi ya. Adik-adik Pak tadi kakak Pati sudah kasih mana ya. Nah, di awal itu mana? Di atas ya. Nah, ini. Nah, untuk menentukan ketinggiannya ini pakai yang ini ya. Ya, ini. Jarak ya. Oke. Jadi jarak atau ketinggian sama dengan ya. Wah, kok hilang? Nah, itu S sama dengan V awal kali T ditambah atau dikurang dengan setengah A kali T pangkat 2. Oke. Nah, ini untuk menentukan jarak ya. Jadi kita pakai SA atau ini HA ya, kita ganti AH sama dengan V awal kali T ditambah dengan setengah A kali T.
Nah, ini kita ganti dengan G ya, G. Karena bendanya ini soal perlambatan, maka ini kita ganti dengan minus ya. Nah, tinggal masukkan V awal kali TA. Oke, 10 kali 1 dikurangi setengah 10 kali 1 pangkat 2. Nah, oke, ini berapa? 10 kali 1 10 ya, 10. Ini 1 pangkat 2 ya, 1 kali 10 bagi 2 5. Berarti 10 dikurangi dengan 5 ya. 10 dikurangi dengan ini berarti ini 5 meter ya. Ini ketinggian benda A. Nah, dengan cara yang sama juga kita hitung untuk benda B ya. Jadi ketinggian benda B sama dengan P0B kali T dikurangi dengan setengah G kali T pangkat 2 ya. Masukkan VB nya 20 kali 2 dikurangi dengan setengah 10 kali 2 pangkat 2. Ini 4 ya. 4 kali 10 itu 40 bagi 2 20 ya, di sini 20. Nah, 20 kali 2 40 ya. 40 dikurangi 20 itu sama dengan 20 ya. Jadi HB itu sama dengan 20 ya, 20 meter. Nah, sedangkan benda ini ketinggiannya dia mencapai berapa? 5 ya. 5 meter di sini ya, ketinggiannya ini 5 meter ya. Ini 5 meter saja, hanya 5 meter. Nah, sedangkan HB-nya dia berapa? HB-nya tadi kita hitung itu dia mencapai 20 ya, 20 meter. Nah, pertanyaannya, jadi selisihnya berapa? Selisih ketinggiannya. Jadi ketika benda B ini sampai 20 ya, di puncaknya ini HB ya. HB ini 20 meter. Maka benda A ini dianya sampai 5 meter ya. 5 meter itu mungkin sekitar ini ya, 5 meter. Jadi tidak sampai ke atas ya. Salah ini. Ini HB HA ya. Maka selisihnya di sini. Selisihnya ini. Ini HB kurang HA itu 20 meter dikurangi 5 meter. Nah, ini sama dengan ini 15 meter ini. Nah, ini selisihnya. Nah, oke. Ya. Kita harus semangat ya. Harus slow, harus semangat. Harus pahami ya, tenang. Jangan buru-buru ya, kerjakan pelan, pahami, nonton ulang, baca buku, balik lagi latihan soal ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kakak Pace ajak kita atau ajak adik-adik untuk lanjut lagi ya. Kakak masih kasih satu soal kinematika lagi ya. Ya, jadi sekarang adik-adik tahu kalau ada yang bicara kinematika dengan dinamika, terus ada yang bicara mekanika. Nah, berarti kan adik-adik sudah ada gambaran ya. Kinematika itu hanya bicara besaran fisika yang namanya kecepatan, jarak, percepatan, dan waktu ya. Oke. Di pelabuhan Hollandia, selamat jalan, selamat tinggal kekasihku, saya sedih selamamu di balik tanjung di laut, sungguh sedih selamanya aku ingat kepadamu. Oke, nomor berikut kita latih lagi. Ya, sebuah benda ya, sebuah benda ini kita tahu benda apa ini ya. Jadi bergerak dengan kecepatan ya, kecepatan sama dengan 3 meter per sekon ya. Dan ya
dan mengubah kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Ya, ini kita bilang V1. Habis itu dia V2. Nah, ini dia ke sana, habis itu mengubah kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Nah, dalam waktu, ini ya, dalam waktu T-nya ini sama dengan 10 sekon. Ya. Nah, sekarang yang ditanya ini adalah ini jarak, ya. Kalau jarak tadi kita tulis dengan delta S atau ini X, ya. Delta X, ininya berapa jaraknya? Nah, adik-adik ingat ya, tadi di awal kakak sudah bilang, ini kalau ada V awal 3, terus ada V akhir atau V2 nya itu 5, berarti ini dia mengalami percepatan, ya, dari 3 menjadi 5 meter per sekon. Maka otomatis, ya, secara otomatis ini dia punya apa namanya, ini apa nih, ini GLBB, ya, gerak lurus berubah beraturan. Artinya dia punya percepatannya ada, ya. Jadi kalau sudah tahu begini, maka tinggal masukkan rumusnya, ya, rumusnya. Jadi rumusnya itu apa tadi? Jadi S itu sama dengan, ya, S sama dengan V awal, ya, ditambah dengan apa tadi, ya, kakak pakai lupa, yang pakai, nah ini, ya, yang ada T nya ini, kita pakai yang ini, ya, kita pakai yang ini, ya, ini. Oke. Nah, jarak yang ditempuh ini sama dengan kita tulis di bawah sini, ya. Jarak yang ditempuh sama dengan, nah, yang diketahui tadi adalah V0 sama dengan 3 meter per sekon. Nah, PT sama dengan 5 meter per sekon, ya. Nah, T sama dengan tadi berapa? 10 sekon. Nah, yang ditanya adalah S, ya. S sama dengan berapa? Nah, oke. Kita tulis ya di sini. Jadi V, ya, V ditambah dengan V0 ditambah dengan VT, ya. Ini kita kalikan dengan jarak waktu yang dihabiskan, ya, T-nya. Nah, ini berapa? Ya, ini kita masukkan nilainya, berarti 3, ya, ini dibagi 2, ya, dibagi 2 karena kecepatan, ya, kecepatan ini rata-rata ada V awal V akhir. Jadi 3 ditambah dengan 5, ya, 3 meter ditambah meter per sekon ditambah dengan 5 meter per sekon. Nah, ini bagi 2 dengan waktunya berapa? 10, ya, 10. Oke, sama dengan 40 meter, ya. Ini adalah S-nya. Nah, jadi adik-adik ini harus hati-hati, ya. Jadi di sini percepatannya itu tidak diketahui, ya. Percepatannya itu tidak diketahui. Jadi kalau percepatannya tidak diketahui, ada V awal, V akhir, maka kecepatannya di rata-rata, ya. Karena rumus dasar itu S itu sama dengan delta V, ya, delta V, ya, ini rata-rata, ya, kali T atau waktu. Ini kalau percepatannya tidak masukkan. Nah, bisa juga Anda kerjakan dengan konsep Anda sendiri, ya.
Yang penting Anda pahami persoalan yang ada di sini ya, persoalan yang ada. Nah, seperti itu. Ini yang adik-adik perlu latihan ulang lagi, bagaimana bisa mengerjakan soal-soal ini. Nah, yang berikut itu ini sabar dulu ya, macam sepi kah ini. Ya, operator, makasih ya. Kita nggak ada lanjut ini. Kita harus bilang operator terima kasih dulu supaya dia bisa menghibur kita. Oke. Ya. Nah, satu soal lagi ya, satu soal lagi. Nah, percepatan dialami oleh sebuah benda ya, atau percepatan yang dialami oleh sebuah truk ya, trek truk ya. Nah, jika trek tersebut mula-mula keadaan diam, jadi V0 nya sama dengan 0. Nah, dan dalam waktu 2 menit ya, T nya sama dengan 2 menit atau ini sama dengan 122 menit sama dengan 120 sekon. Kemudian kecepatannya menjadi ya, VT nya menjadi 30 meter per sekon ya. Nah, oke. Nah, dari sini sekarang Anda diminta untuk menentukan percepatannya ya. Ini percepatannya berapa ya? Percepatannya berarti tinggal Anda masukkan ya sebenarnya ya. Anda masukkan ke salah satu rumus percepatan ya, yang ada kecepatannya ya. Nah ya, jadi masukkan sini ya. Kita punya ini VT sama dengan V awal ditambah dengan A kali T ya. Nah, A sama dengan ya, A sama dengan, nah ini T, nah ini VT kurang V0 ya, masukkan saja. Nah, ini 30 meter per sekon. Nah, ini 0. Nah, T nya berapa? 120 sekon. 120 ya, 00 habis. Jadi 3 bagi 12, ini 1/4 ya. Ya, 1/4 itu berapa? 0,25 ya, 0,25 meter per sekon ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tinggal Anda latih ya. Nah, yang penting itu ada percepatan atau tidak, itu yang masalah ya. Anda harus bedakan mana GLB dan GLBB. Nah, yang berikut itu ada soal-soal yang berkaitan dengan grafik. Itu Anda diharapkan harus bisa ini ya, harus bisa menjelaskan. Di video berikut itu kakak akan tambah soal yang ada kaitannya dengan grafik-grafik ya.